Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita telah memasuki tema 8 subtema 1 yang akan membahas tentang siklus air. Untuk lebih menambah semangat kalian dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu Air Terjun, ciptaan Atai Mahmud. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir terus. Hayo, apa judul lagu tadi? Ya, tepat sekali. Judul lagu tadi adalah Air Terjun. Siapakah penciptanya? Ya, bagus. Penciptanya adalah Atai Mahmud. Menceritakan apa lagu tersebut? Iya, hebat. Lagu tersebut menceritakan tentang indahnya suara air terjun yang terbawa oleh angin. Betapa indahnya Allah menciptakan alam ini, sehingga kita patut mensyukurinya. Coba hafalkan oleh kalian lagu tersebut, kemudian gunakan alat musik untuk mengiringinya. Perhatikan keselarasan antara suara dan musik jika kalian menggunakan alat. Nah, telah kita ketahui bahwa bumi kita 70% terdiri dari air. 97% terdiri dari air asin yang berada di laut. 3% terdiri dari air tawar. 2% berbentuk es berada di kutub. Sisanya air danau, air sungai, dan air tanah. Dan makhluk apa saja yang memerlukan air? Bagus sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang, apa fungsi air? Air berfungsi untuk minum, mandi, menyiram bunga, dan lain-lain. Mengapa air di bumi tidak habis? Hebat! Air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Iya, hebat! Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Ada yang tahu bagaimana proses terjadinya siklus air? Betul. Proses terjadinya siklus air ada 3 tahap. 1. Penguapan. 2. Pembentukan awan. 3. Terjadinya hujan. Sungai dan air laut akan menguap karena panas matahari. Proses ini disebut penguapan atau evaporasi.
Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Lama-kelamaan udara tidak dapat menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Suhu udara turun akan berubah menjadi titik-titik air. Angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut pengembunan atau kondensasi. Air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus terus-menerus. Dampak dari siklus air yang ada di bumi bermacam-macam. Ada yang bersih, ada yang kotor. Air yang kita gunakan adalah air bersih. Nah, sekarang coba ceritakan pengalamanmu saat mengalami kesusahan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gunakan ejaan yang benar. Air yang bagaimana yang kita gunakan untuk mandi? Tepat sekali. Air untuk mandi, kita gunakan air bersih. Bagaimana bentuk bak mandi untuk menampung air bersih? Bagus. Bentuk bak mandi untuk menampung air bersih ada yang berbentuk balok. Nah, sekarang bagaimana menghitung volume air dalam bak mandi yang berbentuk balok? Tepat sekali. Menghitung volume air dalam bak mandi yang berbentuk balok dengan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Pada pembelajaran kali ini, kita dapat simpulkan bahwa volume atau jumlah air yang ada di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Untuk menguji pemahaman kalian, coba jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 3 proses siklus air. 2. Bagaimana proses siklus air? 3. Bagaimana jumlah air yang ada di bumi? Walaupun volume air di bumi tetap, kita harus selalu hemat air. Di musim pandemik sekarang ini, air sangat berguna karena dapat menghindarkan kita terkena virus corona, yaitu dengan selalu mencuci tangan. Ibu berpesan agar kalian selalu hemat air dengan menutup keran jika tidak digunakan. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dengan pembelajaran, belajar semakin mengesankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.